Iya, 855 AM Radio Satu Nama Sleman, Yogyakarta. Sahabat Satu Nama, kita berjumpa di Dialog Interaktif Pelangi Indonesia. Ini edisi ke-53 Selasa Pon 6 Oktober 2015. Dan kali ini temanya adalah meneladani kearifan dalam Idul Adha di Kabupaten Kudus. Sahabat Satu Nama, Dialog Interaktif Pelangi Indonesia kali ini upaya kita untuk menguatkan kesadaran warga pendengar Radio Satu Nama khususnya mengenai pentingnya menyapa dan mengenali penganut agama lain. Sapaan dan pengenalan akan berbuah kesaling mengertian dan toleransi yang nanti mewujud salah satunya dalam tradisi Idul Adha di Kudus, Jawa Tengah. Dan edisi ini mengudara tidak lama sesudah Idul Adha 1436 Hijriah. Diharapkan menyumbang kepada teladan penghayatan iman yang tidak menegasikan keberadaan pemeluk agama lain. Nah, sudah ada di studio ini. Kita sapa dulu. Selamat siang Mbak Wiji, juga Mas Furqan Ulya Himawan. Sebentar, kita menyapa dulu sahabat Satu Nama. Mas, panggilnya apa ya? Panggil saja Yaya, Mas. Yaya, Biar lebih keren. oh. Mas Yaya dari Ulya. Oke, sahabat Satu Nama ada Mas Furqan Ulya Himawan. Ini jurnalis dari warga asal Kabupaten Kudus di Jawa Tengah, dan juga Mbak Wiji seperti biasa, sahabat kita di sini. Iya Pak Wiji, Mas, sebentar Mas Furqan mengenalkan diri dulu, apa aktivitas sehari-hari, gimana kabarnya, tadi nyampe sini lewat mana saja itu? Oh iya. Nah, Tadi itu apa ya? Macet, Mas. Jogja sekarang itu macet banget ya. Jogja macet. Nah ini catatan ini. Iya. Padahal sudah siang. Biasanya kan macetnya itu pagi, sore ya. Betul. Mereka waktu warga pada berangkat sama waktu pada pulang. Pulang. Siang ini juga ternyata macet. Macet, Iya. berarti sudah begitu padat. Wah, betul banget, Mas. Tadi antri marketing barang di pos. Pos, Begitu ke oke. sini kena macet. Aduh, tambah macet lagi, Mas. Semua tidak mengurangi semangat kita. Oh, tetap semangat, Mas. Oke, sehari-hari Mas Ulya, Mas Yaya. Oke, saya kebetulan itu jadi jurnalis salah satu media nasional, dan saya koresponden di Jogja. Koresponden Jogja. Iya. Jadi banyak hal tahu wilayah Jogja dan juga asal dari Kudus ya? Asli Kudus. Asli sana. Asli Kudus ya. Orang Kudus ini. Orang Kudus ya. Katanya sih Mas, saya lahir di Kudus. Kan waktu itu saya nggak tahu kan pas Iya. waktu lahir saya lahir di mana. Oh, iya, nggak tahu. betul. Katanya. Iya, pasti percaya bilang sama mama. Oke, ini kita tema kita kali ini Mas, Idul Adha. Kayaknya ya kita tahu kayaknya di semua mayoritas di seluruh wilayah Indonesia kemarin kan merayakan Idul Adha dengan Kemarin ya. iya betul. Nah, Makan sate kita. betul. Ada sate, ada tongseng. Masaknya terserah. Iya. Hati kolesterol ya. Iya betul. Oh iya benar. Ini yang udah sepuh, yang populer ke atas nanti ada siap-siap jaga ini. Tapi kalau dibarengin dengan olahraga dan yang lain mungkin terjaga. Asik kan. Yang penting barokah ya. Baik, ada hal yang lain. Kalau sebentar, kalau di kita sudah berlangsung kemarin di Jogja, kalau di Kudus, nah ini ada perlu kita cerita dulu apa itu ada di Kudus gimana di sana? Cerita apanya nih? Mungkin kegiatannya, wasarakannya, kemudian kegiatan penyembelihan hewan kurban. Oke. Nah, itu. Kalau di Kudus itu apa? Saya mengetahui di sana itu tidak lepas dari apa sejarah masa lalu. Oh iya. Artinya gini, di Kudus itu kan kita mengenal ada Sunan Kudus Iya. yang dulunya itu menyebarkan agama Islam di Kudus. Salah satu wali Salah satu sembilan. wali 9 Iya. sekitar tahun 500-an Miladiah, 1500 Hijriah. Nah, ya sekitar segitu. Saya tak begitu ingat. Ketika Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di sana, Sunan Kudus mengetahui bahwa ada pemeluk agama lain yang sudah hidup di sana. Di Kudus. Di Kudus, pemeluk agama Hindu dan agama yang lain. Nah, Sunan Kudus itu tidak menafikan hal itu. Artinya ketika dia ingin mendakwahkan Islam, dia berdakwah dengan damai. Ini strategi ya, strategi berdakwah. Ketika Sunan Kudus melihat bahwa agama ini itu menghormati sekali sapi di situ, maka beliau mengimbau, meminta agar keturunannya atau orang-orang Islam yang mengikuti ajaran Islam itu tidak menyembelih sapi. Nah, itu sebagai
upaya menghormati sebagai ungkapan penghormatan terhadap umat agama lain. Oh, di sana itu sapi dihormati loh, sapi dihormati, masa kita sembelih? Ya kasihan dong. Untuk menarik simpati ya. Dan ternyata berhasil. Model dakwah atau strategi dakwah yang Sunan Kudus lakukan semacam itu malah menarik menarik umat Hindu untuk berbondong-bondong masuk Islam. Dan sampai sekarang tradisi untuk tidak menyembelih sapi di sekitar menara khususnya di dalam jadi Kudus ada dua sebutan ya sekarang. Kudus Kulon sama Kudus Wetan. Kudus Kulon, Kudus Wetan. Perbedaan keduanya Kudus Kulon itu sebenarnya ini semacam teritori ya. Kudus Kulon itu di sekitaran menara. Menara Kudus ya. Menara Kudus sama Masjid Al-Aqsa Kudus sama Kudus Wetan. Selain itulah di wilayah timur. Nah, di sekitar Kudus Kulon sampai sekarang itu masih terus mewarisi tradisi itu untuk tidak menyembelih sapi sampai sekarang. Dan kemarin ketika setelah kemarin saya pulang ke Kudus ya, kangen daging kebo sebenarnya. Oh iya. Iya, masnya belum tahu, belum pernah nyoba juga belum ini. Daging kuda pernah, tapi kebo belum. Wah. Jangan masuk ntar ketagihan. Oh iya, sebentar, sahabat satu nama, ini ada sesuatu yang khusus di wilayah kita di Kudus terutama, bahwa ketika ada Idul Adha yang disembelih adalah kerbau. Kerbau, iya. Itu sebagai upaya masyarakat Kudus untuk melestarikan tradisi ini, untuk tidak menyembelih sapi. Tapi bukan berarti mengharamkan ya. Bukan berarti mengharamkan. Cuma melestarikan tradisi. Kalau enggak kita siapa lagi? Yang menghormati saudara yang lain. Terlebih warga atau masyarakat Kudus yang masih berada di sekitar menara itu masih terus memegang. Oke, sampai sekarang. Sekarang. Menara Kudus menarik karena kita tahu Sarasati itu juga unik ya. Iya. Sedikit digambarkan Mas Jaya. Oke. Kita kan nggak bisa melihatnya, tapi digambarkan. Tak awang-awangnya. Ya, di menara Mas. Ya, betul. Oke. Memang secara arsitektur itu mirip sekali dengan bangunan-bangunan candi misalnya. Karena pada waktu itu saya sebenarnya pernah membuat liputan tentang ini. Karena pada waktu itu banyak versi sebenarnya Mas, tapi saya menggunakan versi penelitian dari peneliti UGM. Waktu itu saya mewawancarai beliau bahwa dia mengatakan memang waktu itu ciri khas atau karakter bangunan zaman segitu ya kayak gitu. Artinya memang bangunannya tertata rapi dengan kayak bentuk-bentuk candi dan semacam itu. Jadi itu bukan berarti dulunya bekas candi, bukan. Beda. Kan banyak yang melihat itu dulunya candi, terus ketika Sunan Kudus menyebarkan agama itu dirubah. Tidak. Beda. Memang bangunannya semacam itu. Memang dibuat seperti itu. Seperti itu karena ciri khas bangunan zaman itu tahun berapa saya nggak begitu ingat. Ciri khas pada waktu zaman segitu ya kayak itu. Dan bangunannya memang sangat luar biasa menurut ibu profesor siapa saya lupa. Dia meneliti beberapa kali di Kudus. Batu bata yang dipakai pun itu gede-gede Mas. Oh, beda dengan yang umum kita pakai sekarang. Iya. Kalau kita dulu pernah melihat sumur yang batu batanya bunder gitu Mas. Itu merupakan adik kesekian dari batu bata menara. Yang di Kudus. Iya. Ini sudah. Jadi satu lagi Mas yang menarik, kata ibu peneliti yang dari saya lupa namanya siapa, ada di liputan saya itu, tidak pakai semen Mas, tapi cuma pakai air gitu, terus dikosek-kosek gini, itu bisa nempel tanpa tambahan semen. Wah, karena waktu itu memang kan nggak ada semen sih. Oh iya, belum ada pabrik semen ya? Belum ada pabrik semen. Jadi masyarakatnya lebih makmur saja tuh. Artinya apa? Artinya memang bahan-bahan zaman dulu itu masih alami, masih belum tercampur, terkontaminasi lah kan. Belum tercampur dengan hal-hal yang berbau kimiawi, malah lebih kuat dan lebih hebat. Sampai sekarang masih berdiri.
ini luar Dan biasa. itu menjadi kebanggaan masyarakat Kudus harusnya. Ya. Dan masyarakat Indonesia juga tentunya, karena kayak di wilayah kita juga. Ya. Oke. Nah, ya harus kita ikut bangga juga ini. Yang Harusnya dia itu menjadi apa ya? Salah satu keajaiban dunia loh mas. Oh iya, kita. Apalagi pernah masuk di salah satu uang 5.000 kalau nggak salah ya zaman. Oh iya, Iya. zaman Menara Kudus itu. iya, edisi kapan gitu ya? Waktu saya masih kecil mas kalau nggak salah. Nanti kita minta peruri untuk mencetak lagi. Oke. Oke. Iya, berarti ini sahabat satu nama, ada hal yang unik ya dari arsitektur. Arsitektur itu memang dari awal memang bukan merubah fungsi, tapi dari awal diupayakan dengan desain yang unik tadi. Iya. Dan juga tradisi yang khas di sana dengan menyembelih kerbau dan juga sampai dilestarikan sampai saat ini, terutama di Kudus Kulon. Kudus Kulon. Nah, sampai sekarang. Nah ini sementara ini itu yang semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua. Ternyata bisa loh hidup berdampingan itu dan bisa saling menghormati dan tidak mengurangi ketebalan iman ataupun keyakinan satu sama lain. Nah itu. Nah kalau makna itu katanya sendiri ini. Nah, ini atau sendiri itu. Idul Adha. Saya memaknai itu sebuah pengorbanan rasa yang tulus, ikhlas terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Artinya gini, apa ya? Dulu waktu zaman Nabi, waduh kayak kan kiai saya ya. Berkisah nggak apa-apa. Saya doa ayat disampaikan. Apa-apa. Aduh, ayat-ayat cinta mungkin mas. Ya, Tadi apa ya? Ketika itu Nabi Ibrahim itu diminta untuk mengorbankan Nabi Ismail. Ya. Anakmu sembelih ya. Dan waktu itu pun Nabi Ismail ketika dimintai oleh Nabi Ibrahim, ini aku mendapat kurang lebihnya ya. Ini saya mendapatkan perintah dari Tuhan, perintah dari Allah untuk menyembelihkan. Kira-kira bagaimana? Ismail, oh kalau itu dari Allah, dari Tuhan, saya siap. Sebab itu ketika mau disembelih, ternyata dengan hewan kambing lah. Makanya sampai sekarang ketika kita berkorban untuk mengorbankan keikhlasan kita itu kan pada musim haji ya, dan bisa dilakukan tanggal 10 dan tanggal hari tasrek tanggal 11. 3 hari itu ya? 13. Bisa dilakukan artinya apa? Untuk mengorbankan apa ya? Keikhlasan kita berbagi kepada sesama. Kalau nilai-nilainya itu keikhlasan umat Islam untuk berbagi kepada masyarakat sekitarnya, ya, tetangga. Bayangkan ya, dulu itu kan kalau saya sendiri mungkin ya mengalami jarang sekali kita makan daging misalnya. Kadang kita makan daging cuma pas Idul Adha, setahun pisan makan tempe warang-warang ya. tempe bosok lah, tempe wayu lah. Jadi ini apa ya, berbagi inilah yang sebenarnya nilai dari Idul Adha itu ya. Kita mau berbagi, ikhlas merasakan penderitaan bersama, dan ketika kita berbagi pun ini kita mendapatkan sesuatu hal yang kita membersih, bukan berarti membersihkan diri seperti ini ya kita enggak, tapi dosa-dosa kita yang kita miliki itu insya Allah hilang. Oke, pengorbanan. Contoh yang diambil adalah nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan, keikhlasan. Ketika sekarang wujudnya ternyata bisa, kalau diwujudkan, kalau di mayoritas kita ada yang menyembelih sapi, kemudian kambing. Dari awal disebutkan tadi Nabi Ibrahim mencontohkan kambing kan di sana saat itu. Kemudian khusus di Kudus juga kerbau. Nah, itu dan itu sebenarnya nilainya lebih ke nilainya. Iya, kerbau. Tapi saya tidak menutup menafikan daerah sekitar yang memang sekarang karena sudah modern aja. Sekarang itu sudah mulai ada yang menyembelih sapi. Tapi itu tidak masuk di teritori Kudus Kulon. Seperti yang kayak kali Kudus Kulon sampai sekarang masih kekeh memegang tradisi itu. Kenapa? Ini tradisi, kalau enggak, saya pernah tanya
Jawabannya gimana itu? Ini tradisi. Kalau nggak kita, merek aku sopo meneh. Jadi itu kebetulan saya kenal baik dengan salah satu yang masih menjadi keturunan Sunan Kudus. Sunan Kudus. Ya jawabannya macam itu. Beberapa kali, Indra Sapi, paling apa Indra Sapi itu? Ada kayak di barang itu, apa ya? Jadi apa namanya, mereka mengatakan ini bukan haram, tapi ini tradisi yang harus kita lestarikan. Kuen arep nyembelih sapi, kamu kalau mau menyembelih sapi silahkan, tapi kudus kula jangan. Kita harus melestarikan tradisi dan melestarikan apa ya, keinginan luhur dari Sunan Kudus untuk menghormati. Nah ini sebenarnya ada tambahan nilai, Mbak, ada penghormatan atas agama yang lain. Nah, Mbak Wiji ikut menyumbangkan ini ya. Ada kisah menarik ternyata di wilayah di saudara kita di Kudus ini. Kita jadi ingin bukan satu kebo ya, belum ya? ini utang yang belum Oh iya, ditunaikan. satu nama ini harapan di sana. Kalau apa tadi menyimak penuturan Mas Yaya, jadi ada satu upaya yang kalau di Islam ada yang namanya istihad ya. ijtihad. Itu nanti yang menerangkan Mas Yaya. Waduh. Jadi kalau saya mendengar cerita tentang kebiasaan di Kudus ini sudah agak lama, hanya kemudian menjumpai pelaku langsungnya ya, yang tumbuh besar di sana dan mengalami tradisi itu ya baru sudah saya ketemu dengan Maya ini, dan ya pengen sesungguhnya ikut menyaksikan bahwa ternyata di Nusantara yang beragam ini ya mayoritas memeluk agama Islam, cuma kan ada sekian banyak penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang lain, dan ternyata Sunan Kudus melakukan suatu terobosannya tadi. Kalau saya nggak tahu apakah itu bisa dimasukkan dalam istihad ketika menafsirkan butir-butir aja, kemudian lahir dalam tradisi yang tadi, ketika itu ada tidak menyembelih sapi yang dalam agama Hindu dikuduskan, disucikan gitu, tapi kemudian menggantinya dengan sama-sama hewan ternak yang tadi diceritakan, yang kebanyakan dipakai di sana, kerbau. Dan ternyata kalau melihat ternyata tradisi itu bahkan justru dipromosikan oleh seorang tokoh agama, seorang sunan, salah satu dari Wali Songo, itu berarti dalam penghayatan ajaran agama sesungguhnya kita bisa selalu mencari kalau dalam bahasa yang sekarang ya terobosan, mencari hal baru yang tidak bertentangan dengan ajaran, tetapi tidak juga kemudian tadi kata Kang Guntur menegasikan sesama yang memeluk keyakinan yang lain. Dan ternyata kalau dia ke sana, saya yang non muslim melihatnya ini suatu hal yang sangat baik, yang perlu kemudian diteladan, bahwa ternyata kita bisa kok tetap teguh dalam keimanan, tapi tidak kemudian harus apapun lah dalam level yang manapun menyakiti, menegasikan ajaran agama yang lain. Berkegiatan, bersosial bersama. Betul. Dan kalau tadi yang disampaikan Mas Yaya, ada banyak nilai yang dicerminkan dalam perayaan itu, karena itu tadi ada keikhlasan, dan pengorbanan segala macam. Di Indonesia kan hari-hari ini itu yang tampaknya semakin agak tipis ini jadinya. Kita itu jadi nggak tahu bangsa yang gampang tersinggung apa gimana ya. Ini perlu penguatan nilai-nilai semacam ini. Betul, karena kalau bicara tentang tantangan Indonesia yang hari ini paling besar, satunya kan korupsi, dan dan satu nama. Nah, kalau bicara korupsi itu kan mementingkan diri sendiri. Betul. Egonya ya. Betul, tidak kemudian menyediakan diri, menyisihkan apa yang dimiliki untuk dibagikan kepada sesama, malah mengambil yang bukan miliknya, bukan punyanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya kira dengan setiap tahun, semoga sih bukan hanya di hari-hari sekitar itu tadi ya, makna-makna itu dihayati, tapi ya sepanjang tahunnya. Gimana nih Mas? Nggak hanya harus dihayati saja ya, diamalkan ya. Ini oke, menghayati saja percuma ya. Harus diamalkan dalam wujud ini ya.
penghormatan juga itu nyata dilakukan di teman-teman di Kudus ya. Nyata kelihatan wujudnya ya. Kan konkret itu. Menghormati bahkan sampai sekarang ketika posisi mayoritas pun tetap melakukan penghormatan. Penghormatan itu bukan mereka saya menyebutnya saudara-saudara sedulur yang saudara yang masih memegang teguh tradisi itu, masih memegang teguh petuah atau keinginan dari Sunan Kudus itu bukan berarti ini haram enggak, tapi halal. Tapi kita harus melestarikan tradisi. Warisane Mbah Kakung, warisane Sunan Kudus semacam ini kita lestarikan. Nah itu tadi mendengar menghormati kerukunan, juga menghormati petuah dari leluhur kita, leluhur kita, sehingga menjaga tradisi tetap terjaga. Baik, terima kasih Mas Yaya, Mbak Wis. Tapi kita lanjut nanti, masih banyak hal nanti bagaimana tradisi itu berlangsung di sana, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian pengaruhnya dalam interaksi antar umat maupun masyarakat di sana. Tapi kita selingi dulu karena waktunya harus ada selingan. Ini satu lagu ini. Ini satu lagu menarik dari Iwan Fals kali ini. Satu lagunya, dan ini juga sempat ya, harapan kita ini menarik ini karena di lagu ini apa saja lagu ini. Kita dengarkan satu lagu dari Iwan Fals dengan Manusia Setengah Dewa. Mas Kun, Ya. orang KBR dari menit. Oh KPR ya? Ya. Pas jam 12. Iya, 855 AM Radio 1 Nama Sleman Yogyakarta, kembali di Dialog Interaktif Pelangi Indonesia. Setelah sebelumnya tadi kita sempat dengarkan kabar baru dari KPR 68H Jakarta. Beberapa informasi yang semoga bisa menambah wawasan kita dan lebih mengerti keadaan apa yang ada di negara kita ini. Kemudian satu lagu dari Iwan Fals dengan judulnya Manusia Setengah Dewa. Nah, ada satu hal yang disebutkan tadi di lirik lagu juga, bahwasanya masalah moral, masalah akhlak, biar masyarakat sendiri ternyata bisa menentukan. Dan ada contoh menariknya setelah disebutkan oleh Mas Furqon Ulya Himawan, Mas Yaya. Nah, tadi disebutkan ternyata tradisi yang ada di Kudus sudah begitu lama, dan ternyata penghargaan atas penghormatan atas keyakinan yang lain juga berlangsung di sana. Kembali Mas Yaya, ini kita ulangi sedikit bahwasanya tadi kita sempat ada tradisi yang khas di Kudus ya Mas, menghargai pengayakan penghormatan lain di sana. Ketika Idul Adha menyembelih kerbau kemudian, nah ini sedikit istilahnya, kalau sedikit dari filosofinya dan nanti pengaruhnya buat di masyarakat di sana. Oke. Aku ingin cerita lagi Mas ya. Boleh, sip. Kalau itu Idul Adha itu kan ritual 1 tahunan yang hanya bisa kita saksikan. Tapi setiap hari Mas, setiap hari itu ternyata ada hal yang bisa kita saksikan, bagaimana penghormatan itu, bagaimana toleransi itu terasa di sekitar kita. Contoh di Kudus itu, karena masyarakat Kudus Kulon dulu Sunan Kudus bilang masyarakatku, keturunanku jangan sampai menyembelih sapi. Terus kalau kita pengen makan daging itu bagaimana ya? Maka Kudus mencoba mensiasati hal itu dengan membuat makanan, diajarkan dalam makanan. Contoh konkret ada soto Kudus. Soto Kudus, ya. Soto Kudus, soto kerbau. Nah, soto kerbau itu kenapa soto kerbau? Kenapa enggak? Kan banyak sih. Kita juga soto sapi, soto ayam, dan sebagainya. Itu ada soto kerbau. Soto kerbau itu merupakan bentuk pengejauhan warga masyarakat untuk mengobati rasa rindu. Pengen makan daging, soto daging piye ya? Gawe daging kerbau. Kenapa enggak daging sapi? Oh, kita kan nggak boleh nyembelih sapi. Nah, jadi saya memaknainya itu sebuah semangkok toleransi ya. Nah ini menarik ya, semangkok toleransi ya dari sana. Semangkok toleransi dari Kudus. Kenapa? Karena kita nggak hanya makan soto, tapi kita juga belajar bagaimana warga Kudus itu menghormati pemeluk agama lain. Jadi menurut saya beda ya ketika saya makan soto kerbau di Jogja dengan saya makan soto kerbau di Kudus. Rasanya beda.
Saya makan soto Kerbo di Kudus itu menemukan ya itu semangkok toleransi. Wah, ini kita gak hanya makan soto nih. Tapi kalau di Jogja, wah, makan wae Mas. Apa wae Mas? Halo wae. Ini ada nilai ternyata. Ketika makan sesuatu pun ada nilai yang diresapi juga. Bahkan masuk karena juga masuk ke perut ya. Jadi itu juga masuk ke pikiran kita kan. Semangkuk toleransi itu loh Pak Wiji. Ini menarik penghayatan ataupun pengamalan. Pengawalan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat dan diterjemahkan dalam wujud itu. Yang menarik lagi. Dan ini Mas, saya pernah wawancara ke beberapa pedagang soto Kerbo ya. Mereka yang asli berjualan soto Kerbo itu kebanyakan orang-orang Kudus Kulon. Artinya apa? Artinya memang itu lahir dari sebuah penghormatan, toleransi. Tadi kan saya katakan bahwa Kudus Kulon itu teritori yang dimaksud oleh Sunan Kudus. Orangnya bela sapi. Warga-warga dari sanalah yang terus melestarikan tradisi. Itu. Mereka kalau berjualan, misal itu berjualan soto Kerbo. Saya pernah ya tanya kepada salah satu pedagang itu, dia keturunan ketiga dari Sunan Kudus. Bukan. Oh, dari penjual Kerbo. Soto Iya. Kerbo itu. Keturunan ketiga artinya apa ya? Dari bapak dari simbah kayak gini Mas. Dia menceritakan juga. Dulu kan nggak boleh Mas membeli sapi, jadi ya kita bikinnya soto Kerbo. Kenapa nggak soto sapi kalau Mas ya soto Kerbo? Karena ayah saya juga orang Kudus Kulon. Nah, jadi bagi saya ini sebuah kearifan lokal yang harus terus memang selalu dijaga. Terjaga sampai kini. Dilestarikan dan terejawantakan dengan semangkok Toleransi, soto Kudus. Toleransi. Ini menarik, saya garis bawahi tadi bahwasanya itu 3 generasi pembuat soto Kudus. Dan generasi yang ketiga pun sudah tetap mengerti ya. Berarti ketika formula atau isi formula dari soto Kudus itu pun terjaga sampai ini, tapi juga nilainya kan berarti beralih 3 generasi itu. Nilainya itu ternyata bisa terjaga, bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya lewat wujud kreasi kuliner yang khas Kudus tadi. Iya, kreasi kuliner ya. Kreasi kuliner ya, karena ketika ada batasan, ada rambu di sana, ternyata tidak mengurangi kreativitas warga untuk membuat karya ya. Bahkan ini yang menarik menurut saya bahwasanya tidak sekedar bentuk wujud sotonya atau mangkuk toleransinya, tapi nilainya ternyata juga tersampaikan sampai generasi berikutnya. Nah, itu berarti kita mesti ini meniru sahabat-sahabat kita ini Mbak Wiji. Bisa terjaga, mungkin bisa wujud itu ya. Kita bikin apa tapi terjaga sampai generasi berikutnya tahu bahwa kenapa seperti ini, nilainya dulu karena ada nilai semacam itu yang ditanamkan. Nah, itu kita harus sering kita sebarkan semacam ini kayaknya. Ini tantangan Mbak Wiji. Bikin soto maksudnya. Bikin soto. Atau kalau nggak bikin soto minimal traktir soto. Betul minimal. Traktir semangkok toleransi. Semangkok toleransi. Ini ide menarik nih, toleransi. Nah, berarti tradisi yang terjaga sampai kini. Dan kemudian kalau interaksi masyarakat di sana ya, tradisi itu berlangsung. Kemudian bagaimana bagi mereka kebetulan datang ke Kudus Kulon, karena otomatis tidak akan mendapati soto sapi ya, soto itu. Kemudian apa keseharian masyarakat di sana, Mas? Kalau masyarakat Kudus sendiri mayoritas atau mereka semua sudah mengetahui hal ini. Artinya mereka juga nggak akan tiba-tiba nyari soto Kerbo nyari soto sapi di Kudus Kulon, nggak bakal bisa ketemu sia-sia. Mereka kalau sudah ada spot-spotnya ya, mereka mau nyari soto sapi, semisal saya sendiri ya belum pernah menemukan soto sapi di Kudus. Di Kudus Kulon. Saya sendiri belum pernah. Tapi kalau orang yang jualan daging sapi mungkin di pasar sudah ada. Yang saya katakan tadi bahwa sekarang ini juga ada beberapa tempat, tapi itu keluar dari teritori Kudus Kulon yang menyembelih sapi, dijagal sapi juga, hewan juga sudah ada sebetulnya. Tapi yang paling saya kagumi itu masyarakat Kudus Kulon yang sampai sekarang itu sudah ribuan tahun mungkin ya, dari mulai Sunan Kudus sampai sekarang. Sampai sekarang itu terjaga. Itu bagi saya luar biasa. Ya.
Luar biasa. Rentetannya tidak sekedar semangkuk soto tadi, karena itu menjaga juga kehidupan ini pemeliharaan kerbau juga kan, berarti nanti petani, peternak. Oh iya, di Kudus itu ada apa ya, peternakan kerbau yang memang banyak sekali kerbau-kerbau itu dapat digiring gitu. Jadi ada itu film tentang kerbau-kerbau gitu di Kudus itu ada masuk di spotnya gitu. Itu jadi memang di situ daerah bukan penghasil, daerah yang dimana banyak sekali kerbau untuk persediaan stok-stok untuk masalah konsumsi kerbau, untuk bukan hanya untuk konsumsi tapi juga kadang disediakan untuk ini bukan macul membajak sawah. Oh iya. Ternyata punya nilai ya. Peternakan masih terjaga. Ini juga menguntungkan loh kalau untuk wilayah Jogja. Beberapa teman yang suka menggunakan produk dari ini, kan ada tanduk kebo itu kan dipakai untuk gapit wayang itu loh. Itu kan harus tanduk kebo karena panjang kan. Nah itu mungkin dari sana. Jadi mungkin saya ingin menggarisbawahi, kadang kita mengatakan gara-gara yang Kudus kerbau di dinggo soto, dinggo sate kayak gini, terus nak bajak sawah susah. Di Kudus masih ada peternakan kayak gitu. Kita nggak hanya sekedar mengeksploitasi, kita nggak hanya sekedar menyembelih untuk konsumsi, tapi kita juga punya penangkaran, kita juga punya peternakan dan kita mengembangkan. Jadi nggak habis lah. Malah terjaga karena sistemnya begitu. Ada petani yang mengembangbiakan, petani yang menjaga, petani yang merawat hal itu, terus juga ini salah satu lingkaran dari kearifan lokal tadi mungkin ya. Ada petaninya, ada masyarakat, ada penikmat. Nah, ada warisan tradisi tadi. Dan terjaga sampai ini. Orang luar pun bisa mendapatkan itu ya, Mbak Wiji. Ketika datang ke sana berarti sudah ini tanpa pakai slogan, tanpa pakai banner ya. Sudah langsung dilakukan. Nah, itu. Ini contoh-contoh toleransi macam ini cukup khas di sini ya, di Kudus Mas terjaga. Ya, dan beruntungnya kalau di Kudus kan ekspresinya dengan tadi ya Kang ya, tidak menyembelih sapi yang disucikan di Hindu, tapi kemudian seperti kata Kang Muncul tadi, mencari kreasi ya, yang lain dari ini kreasi penghayatan lima, jadi aneh juga ya, tapi unik. Dan saya kira beruntungnya di tempat-tempat yang lain ekspresi toleransi itu juga muncul dan masih di sekitar perayaan Idul Adha kemarin. Saya tidak ingat persis di mana, tapi ada kiriman foto di media sosial dan kawan-kawan juga membagikan itu. Ada suster, seorang rohani wati Katolik berarti ya. Betul. Beliau ikut membantu memotong-motong daging kurban dan kemudian membagikan. Ikut proses kegiatan itu ya. Betul. Kalau selama ini yang banyak diceritakan kan kawan-kawan yang non muslim pun mendapatkan pembagian daging kurban gitu. Tapi yang ini, dan nampaknya tidak hanya sekali tapi sudah beberapa tahun yang lalu juga muncul diceritakan seorang biarawati Katolik ikut terlibat dalam proses untuk Idul Adha itu. Dan saya kira ini satu hal yang sesungguhnya itulah yang sewajarnya, tetapi karena kita sekarang berada pada situasi di mana lebih kental pengkotak-kotakan, jadi sesuatu yang luar biasa. Padahal yang sepertinya harusnya seperti itu. Betul, yang manusiawi, yang wajar ya, yang seperti itu. Seperti yang tadi di awal ceritakan Mas Yaya, Sunan Kudus memberikan teladan yang saya kira teladan sederhana tapi dalam gitu. Dan itu jelas karena diinisiasi oleh tokoh yang pemahaman agamanya saya yakin tidak cetek. Betul. Nah, itu tentunya ya harus dipercayai bahwa memang itu tidak ada yang salah di situ, justru itu yang harusnya kita contoh. Terus ini penting nih Mas, ini bagaimana bisa kita ini hal semacam itu, paling tidak nilai-nilainya yang itu bisa juga bisa ditiru oleh warga masyarakat yang lain. Tidak harus tradisinya direplikasi, tapi penghormatan dan nilai-nilainya itu loh, biar bisa semua wilayah bisa menggunakan itu atau bisa meniru. Jadi
saya kadang berpikirnya gini, untuk mencoba memaknai hal itu tidak hanya sekedar simbol ya. Ketika di tempat lain, salah satu soto Kerbo juga, saya coba makan di situ, banyak yang pada makan, gitu. Tapi tidak ada upaya atau dari pemilik warung semisal itu untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada yang beli. Karena di situ saya tahu bahwa soto Kerbo yang di situ kebanyakan yang beli itu orang luar Kudus. Luar Kudus, oke. Kenapa nggak ada semacam ini macam ya katakanlah dalam tanda kutip edukasi, pemahaman bahwa ini nggak hanya sekedar soto. Itu kalau semisal dilakukan, jadi ketika ada orang beli, kita juga menjelaskan kenapa asal-usulnya soto Kerbo, terus bagaimana kita memasaknya, bagaimana kita ada kerbau terus sehingga kita sembelih, dan bagaimana kita merawatnya ini, merawat tradisi, membuat sehingga akhirnya menciptakan sebuah semangkok toleransi ini. Ketika kita ceritakan kepada banyak orang, ini akan semakin banyak tertular. Ya, saya percaya dengan getok tular ya. Getok tular, tular itu. Istilahnya bertukar informasi, menyampaikan informasi secara meneruskan dari mulut ke mulut itu. Ya. Orang Indonesia itu kan kebanyakan getok tular, ya kan. Kalau saya mengenai getok tular sekarang itu dengan broadcast. Broadcast. Langsung. Jadi ini Mbak Wiji, terus sekian saya, terus Mas Kunco, banyak orang yang kalau kita mau dengan sadar mentradisikan getok tular tentang kearifan lokal ini, terus tradisi yang menjaga hubungan agar tidak menjaga hubungan ini, itu kita bicarakan ke orang dari orang ke orang. Terus orang tadi yang beli, terus habis itu pulang, saya tadi ternyata ini enggak hanya sekedar soto. Ini. Habis itu saudaranya lagi ini contoh konkret dari sebuah toleransi keagamaan, toleransi umat beragama ini juga akan semakin tersebar. Habis itu semakin terkreasi lagi. Habis itu damai kalau bisa dirasakan ini loh. Jadi ya kita contoh konkret Sunan Kudus menyebarkan agamanya aja nggak dengan kekerasan. Terus kenapa kita mau sekarang saja kita masih padahal pemahaman agama kita sebenarnya tadi Mas Bunyo bilang Sunan Kudus pemahaman agamanya itu tidak cetek, dia wali lah ya, salah satu wali 9, itu artinya pemahaman agamanya itu sangat luar biasa. Sekarang aja kita yang pemahaman agamanya itu berapa persennya dari Sunan Kudus misal, mengapa harus dengan kekerasan gitu. Mudah menyalahkan orang lain. Mudah menyalahkan, ya itu tadi mudah tersinggung. Apa ora isin gitu loh sama ulama-ulama atau pemuka agama yang lebih dahulu gitu. Ayolah kita dengan damai. Contoh konkret lah dengan semangkok toleransi atau setusuk toleransi ya, sate Kerbo gitu. Atau semangkok toleransi. Contohlah itu contoh konkret, makanan pun bisa gitu loh. Kenapa kalian nggak bisa bertindak? Dari makanan itu bisa banyak hal yang bisa disepakati. Makanlah soto Kerbo. Jadi promosi. Makanlah soto Kerbo. Dutanya Dinas Pariwisata. Betul. Oh tidak apa-apa, itu berarti ada support dari Persatuan Soto. Tak promosinya gratis kan ya. Iya, itu salah satu menarik karena memang kuliner juga bagian dari tradisi kita yang kaya ya. Iya. Soto itu juga macam-macam dari Betawi sampai timur sebenarnya. Nah, ini salah satunya soto toleransi ini tadi tentunya punya manfaat yang besar buat kita. Nah, kalau ini Mas, kalau tadi masyarakat Kudus sudah bisa menghayati itu, bahkan mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari karena ternyata
3 generasi pembuat soto Kudus pun tahu nilai dari awal sampai sekarang tahu. Nah, kita yang di luar ini, yang di luar jenengan ini, di luar wilayah Kudus, bagaimana bisa ikut menghayati nilai itu, atau bahkan bagaimana kita bisa ikut berbagi juga nilai-nilai tersebut. Nah, juga ini juga selain masyarakat, pemerintah upaya untuk mendorong hal ini bisa dihayati juga oleh masyarakat yang lain. Ya itu tadi mungkin ya Mas. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu peneliti tentang tradisi dan sejarah di Kudus, salah satu dosen di kampus di Kudus sana. Pemerintah itu kurang apa? Kurang memberikan edukasi apa? Misal kita punya soto Kudus, soto Kerbau, itu mereka nggak punya keinginan untuk mengenal ini nggak hanya sekedar soto. Seharusnya ketika mereka mengkampanyekan tentang makanan-makanan tradisional Kudus, mereka juga menceritakan filosofinya. Mereka menyebarkan ke nggak hanya orang Kudus, tapi di luar Kudus juga. Ini selain promosi kuliner, juga promosi tradisi, promosi budaya, dan promosi kearifan lokal Kudus loh. Ya kan, kalau Bapak ini mau promosi ini, Bapak ini luar biasa loh. Kalau Bapak nggak mau, ya Bapak nggak luar biasa lah. Gitulah. Jadi kalau kita mencoba saya kadang bingung juga ditanya, bagaimana kita menyebarkan virus-virus kebaikan ini ke luar. Aduh, piye ya? Aku kadang juga bingung. Piye nak kowe mangan soto Kudus dhisik. Dimulai kayaknya benar. Ini contoh sepele. Dimulai dulu dari mangan sotonya. Kita mulai dari makan. Karena saya susah menjelaskan soto Kerbau, semisal ya contoh soto Kerbau ini seperti apa, susah kalau nggak ada barangnya di depan nih. Udah sekarang kamu tak kasih soto, seriat, nah di depan meja ini semisal soto ini, udah dimakan. Nah, soto Kerbau ini apa ya? Tak ceritain lah gitu. Terus kapan kira-kira masuk? Ya, ayo tak jalan Kudus ya. Menarik. Ketika pemahaman dan nilai-nilai penghayatan bisa masuk ke kepala kita, kan perut kita penuh, bisa terisi ya. Ini salah satunya. Masyarakat. Ini mungkin satu saat kita tahu di warung soto. Menarik ini menarik. Kita bisa itu tidak ada yang tidak bisa tuh. Sekarang eranya udah maju. Baik, ternyata itu. Dan selama ini belum ada ya Pak dari pemerintah untuk perhatian ke hal itu. Ada. Dinas pariwisata belum atau yang lain? Belum. Upaya-upaya semacam itu hanya dilakukan individu per individu. Tidak ada upaya secara konkret itu dari saya melihatnya ya, dari pemerintah daerah di Kudus itu untuk melakukan hal itu. Bah, ini nggak hanya sekedar soto loh, ini nggak hanya sekedar sate loh. Adalah loh, jangan-jangan malah mereka sendiri belum begitu tahu. Bisa jadi loh. Bisa jadi tuh. Bukan bermaksud begitu, tapi bisa jadi. Jadi. Makanya buktikan sebaliknya. Abai terhadap hal yang kecil kayak gini. Bagi saya ini menceritakan bahwa soto Kudus gak sekedar soto ini kecil, tapi efeknya luar biasa loh. Bahwa di sana lahir sebuah toleransi. Bagaimana kita memaknai sebuah kerukunan umat beragama, bagaimana kita memaknai penghargaan terhadap agama lain. Ini ada, lahir di sini, terejawantakan di semangkok soto ini yang remeh tapi nambah pangan ya wareg. Gitu. Jadi nggak hanya wareg tapi juga menyimpan segala macam nilai. Nah, penyebaran nilai-nilai yang baik ini, nilai kebajikan itu memang harus kita sebarkan, dan ya tidak terkait agama, karena ternyata hidup masyarakat. Contoh karena Mbak Wizi juga ternyata beraktivitas bareng-bareng ketika Idul Adha, bisa bareng. Di kampung juga rata-rata gitu kan? Karena ketika penyelesaian kemudian ini kan pasti butuh orang banyak itu untuk nyacah, untuk nanti bagi-bagi ke sekitarnya. Nah, nilainya itu yang penting untuk kita sampaikan. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, waktu kita sedikit ini. Tapi ya ini mungkin sedikit ya Mbak, kita sedikit rangkuman dan apa yang perlu kita sampaikan ke sahabat satu nama ini. Rangkumannya saya. Nah, Mbak Wiji. Dua-duanya. Mbak Wiji ini ahli merangkum. Dua-duanya aja, Pak ya. Dua-duanya nanti menyampaikan sesuatu. Saya kira sahabat satu nama sudah ini ya, punya banyak pengalaman juga terkait bagaimana menemukan penjabaran yang
yang sesuai atas iman yang diyakini, atas agama kepercayaan yang diyakini, dan kemudian dalam saat yang bersamaan menguatkan toleransi, menguatkan hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama yang lain. Dan tadi yang kita dengarkan hari ini pengalaman baru di Kudus ya, padahal kalau kita bicara Nusantara kan pasti bisa jadi hanya karena kita belum mendengar saja kan, Kuncoro. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dengan sahabat-sahabat yang lain yang bisa berbagi cerita tentang betapa Nusantara itu punya banyak kekayaan terkait dengan penghayatan iman yang juga menghargai, menghormati pemeluk agama yang lain. Dan saya kira kalau bicara tentang hal itu jadi adem rasanya gitu kan, di tengah situasi yang sekarang mudah panas ya. Betul itu tadi. Dan semoga sih kalau tadi diceritakan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan di Kudus, kata Mas Yaya yang warga asli sana belum kemudian mengoptimalkan kekayaan ini untuk kemudian diwariskan dan kemudian disadari menjadi kekayaan yang tadi perlu dipelihara untuk menjadi kebanggaan generasi penerus toh. Jadi ketika menemukan soto Kudus, soto ala Kudus yang ternyata dagingnya daging kerbau dan bukan sapi tadi, orang juga seketika paham bahwa ternyata ini tidak sekedar semangkuk soto, tapi ada filosofi, ada nilai yang dalam di sana. Betapa kemudian seorang Sunan dengan berani, saya kira kalau bicara tentang penafsiran ajaran agama kan perlu keberanian ya, perlu kekuatan yang teguh gitu. Dan ternyata sampai sekarang itu kalau orang Jawa bilang diuri-uri itu apa ya? Dilestarikan oleh tadi yang disebutkan warga di Kabupaten Kudus tadi. Semoga nanti Pelangi Indonesia bisa menerima dan mendapatkan tamu-tamu yang lain yang juga bisa lebih banyak bercerita tentang betapa Nusantara itu toleran, bukannya suka marah-marah. Nah, ini betul itu harus dikeluarkan. Ini harus terus dilakukan, Mbak. Oh iya. Artinya juga tak pikir ini nggak hanya dari di Kudus, tapi di daerah lain pasti ada. Cuma betul. Bagaimana kita bisa menemukan hal ini dan menyebarkan ya. Jadi virusnya nggak hanya virus soto kerbau semisal, atau nggak hanya virus, tapi juga ada virus-virus lain dari daerah lain, untuk bagaimana kita menjadi sebuah negara yang tidak cepat marah, negara yang saling menyalahkan, menghormati, negara yang menghargai, dan ya jadilah bangsa yang beradab itulah. Nah, beradab, betul. Dan itu wujud kerendahan hati, Mbak Wiji bilang, tidak cuma di Kudus katanya. Kata Mas Yaya ternyata bisa di tempat lain. Iya kan? Nah, yang nilai ini juga luar biasa kan, harus kita bahwa kita Mas Yaya meyakini di banyak tempat yang lain pun ada. Cuma tinggal kita yang mungkin harus menggali lagi dan harus mengupayakan itu hadir biar orang-orang tidak abai kan nilai-nilai itu. Oke, terima kasih Mas Yaya, Mbak Wiji, atau mungkin masih ada yang akan disampaikan? Semoga nanti semakin banyak sahabat satu nama yang bisa pergi ke Kudus dan menikmati soto. Oke. Menikmati semangkok toleransi. Semangkok toleransi. Jadi tema kali ini adalah semangkok soto toleransi. Semangkok toleransi ya. Dari Kerbau dan juga masyarakat Kudus. Terima kasih Mas Yaya dari seluruh Radio Dharma, warga Jogja juga, semua sahabat satu nama di sini. Salam buat semua warga di Kudus. Ya. Oke, nanti sampaikan. Baik, Mbak Wiji, Mas Yaya, kita tutup jumpa kita. Harapannya kita semua meskipun kecil, meskipun tadi disebutkan cuma sekedar mangkok, hal yang kecil ya, ada nilai, tapi bisa menyebar, bisa menerangi juga. Ini adalah penutup lagunya adalah lilin-lilin kecil ini. Wah, asik. Bisa menerangi yang lain. Sahabat satu nama Klise dengan lilin-lilin kecil. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat bertoleransi. Terima kasih Kang Gun. Sebagai